minyak. Nah, jadi bisa kita pakai pada penilaian timbang minyak karena dia berkaitan dengan usaha timbang minyak. Terus untuk hal-hal seperti wasera, terus pengenalan barang itu dia tidak punya resiko pinjam. Risiko pinjam dinilai pada inheren operasi timbang minyak sama berlakunya. Studi timbang pinjam dengan operasi timbang pinjam sama aturan pelaksanaan pengawasannya. Hanya dia dalam satu bentuk operasi dan satu dalam bentuk unit. Oke, jadi di sini untuk resiko operasional ya, dari skala usaha tadi penting itu untuk organisasi dan keberagaman produk atau jasa ya. Misalnya kepatuhan sama ya. Hanya membedakan itu saja. Oke, dedikasi juga sama, komitmen terhadap dana. Nah, di kualitas penerapan manajemen risiko untuk operasi real sama juga, hanya membedakan tidak ada KNPK real terhadap pinjaman. Sama, semua hanya tergantung pada apakah sudah diperiksa oleh pengurus atau badan pengawas, ataukah ada prosedur atau limit pengurusan itu sudah dicantumkan dalam anggaran rumah tangga atau di SOP dan SOP tadi. Yang terakhir dalam proses hidupnya adakah proses penyampaian informasi kepada anggota terhadap manajemen risiko. Nah, ini yang saya ditanyakan. Terakhir ini. Di saat kita menilai ya, kita nanti kan hari barangkali ya, praktik pemasaran, benar-benar sudah bawa buku rapnya, rata dan rugi laba, terus mungkin ada aturan-aturan khusus yang sudah dibuat. Nah, untuk penilaian resiko manajemen resiko, ini ada nilai ketika kita mendapatkan X lebih kecil sama dengan 76, karena ada yang beda ini, atau X lebih ini lebih besar sama dengan 76 atau lebih kecil sama dengan 100. Itu nilai 1 dan kategorinya sehat. Istilahnya untuk tiga rencana anggaran yang dikeluarkan tidak menyalahi aturan. Nah, makanya usahakan proposan itu 2 kali kalau mau. Kalau tidak 1 kali tapi Januari. Supaya pembahasan lebih bagus, ya masih 12 bulan masih sah. Oke, ada lagi? Ya? Ada yang berkaitan dengan apa pertanggungjawaban pengurus, neraca, laba, atau hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pelatihan penilaian kesehatan koperasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin awalnya saya perkenalkan dulu karena ini banyak yang kayaknya dari daerah. Nama saya Saadia Bahmid. Saya sebagai penyuluh koperasi atau pendamping koperasi dari Kementerian Koperasi. Saya sama-sama dengan yang kemarin pemateri Bu Andi Nurwati. Saat ini memang saya dengan Ibu Andi menjadi tim pengajar untuk materi perkoperasian karena kami berdua mengikuti kompetensi untuk memang mengajar kemarin di Bogor. Jadi mungkin kita sharing saja ya, karena saya tahu di sini Bapak Ibu orang-orang yang sudah sangat lama mungkin berkecimpung di dunia perkoperasian ya. Jadi nanti materi yang saya bawakan mungkin kita lebih banyak diskusi ya tentang laporan keuangan. Saya spesifikasi di laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi biasanya saya kalau bawa materi akuntansi koperasi ya. Jadi ini saya lebih banyak kita membahas tentang mungkin kasus ya tentang laporan keuangan yang ada di Bapak Ibu ya. Jadi untuk penilaian kesehatannya mungkin besok lebih full kita praktek untuk penilaian yang akan ada Ibu Aminah ya. Yang memang beliau di bidangnya. Jadi saya mungkin karena materi laporan keuangan di penilaian kesehatan ya masuk di KKPKK ya, atas kerja penilaian kesehatan koperasi ini merupakan bagian dari penilaian kesehatan koperasi. Jadi ini untuk laporan keuangannya. Jadi yang dinilai laporan keuangan tadi yaitu mungkin pertama neraca, laporan PHU, perubahan hasil perhitungan hasil usaha, kemudian arus kasnya dan beberapa isi dari laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu di sini biasanya kalau saya bawa materi, pada saat saya perlihatkan neraca, banyak yang ternyata pengurus bahkan pengawas tidak paham membaca neraca ya. Ada biasanya pemikir pada saat RAT, biasanya anggota ini yang anggota tahu kalau neraca itu berisi angka-angka ya. Mungkin seperti ini salah satu, maaf neraca yang saya tampilkan ini hanya neraca yang sangat sederhana karena saya error. Jadi biasanya kalau kita lihat neraca yang seperti ini secara umum. Jadi ini biasanya yang paling sederhana ya, neraca yang paling sederhana. Di saat kita pengurus atau pengawas pada saat RAT menampilkan laporan keuangan, biasanya anggota lihat, aduh banyak sekali uangnya koperasi ya. Di sini 281 miliar, 281 juta misalnya. Di sini ada 264 juta, itu uang semua pikiran mereka ya, pikiran anggota. Jadi pada saat anggota bertanya, mana semua itu uang ya? Itu ada 12 juta, di sini ada 281 juta, di sini ada 281 juta. Mana itu uang? Biasanya seperti itu. Kita pengurus atau pengawas yang memang tidak paham juga lihat neraca, akhirnya bingung juga, ya dari mana itu uang banyak? Kenapa angka-angka banyak sekali di sini? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan ke anggota ya, bahwa misalnya saya maaf ya, saya bukan mengajar, cuma siapa tahu di sini kita saja lihat neraca belum paham, berikan pemahaman bahwa neraca sebelah wasifa atau kewajiban ditambah modal ini adalah asalnya uang ya. Mungkin untuk bahasa lebih dipahami, ini adalah asalnya uang ya, asalnya dana.
Jadi yang sebelah sini aset adalah uangnya dikemanakan ada di sini. Mungkin itu jawaban kita untuk biasanya pada saat anggota bertanya, ya. Mana? Karena saya biasa kalau datang apalagi di koperasi, maaf kalau di sini koperasi ada koperasi TNI, biasanya koperasi TNI pengurusnya itu hanya setiap tahun berganti, ya. Apalagi kalau di batalion itu cepat sekali pergantian pengurus karena biasanya pengurusnya cepat pindah. Jadi pada saat tidak ada neraca, mana semua uang ini Bu? Ini di mana 100 jutanya ini mana? Ini 268 juta ini mana? Biasanya kita ditanya ya. Kalau digabung semuanya ini jadi banyak ini. Pada 500 juta uangnya di mana? Padahal tidak seperti itu. Jadi mari kita berikan jawaban atau penjelasan kepada anggota atau pengurus baru. Biasanya pengurus kadang bendahara, kadang biasanya ketua yang diganti ya. Bendahara yang diganti tapi ketua diganti. Karena biasanya ada. Jadi biasanya ketua yang tidak paham dia karena mungkin dia dituakan, hanya dia jadi ketua dan mungkin lebih didengar. Jadi biasanya seperti itu. Tapi tidak paham tentang laporan keuangan. Jadi pada saat diperlihatkan, mereka tidak paham ini apa, ini uangnya di mana semua, ini angka-angka semua loh. Jadi nanti jawabannya kalau ada anggota atau pengurus yang belum paham melihat neraca, disampaikan saja bahwa kewajiban dan modal ini asalnya uang.